Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Turjana. Saya dari kelas TI angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS, di mana ada beberapa soal. Yang pertama, ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik, yaitu ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dari filsafat abad pertengahan dan klasik adalah fokusnya terhadap otonomi rasio, individualisme, dan pendekatan empiris dalam memahami dunia, dibandingkan dengan fokus teosentris atau metafisik sebelumnya. Nomor 2, yaitu filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika, yaitu filsafat barat modern ini diawali oleh René Descartes karena ia melakukan kritik terhadap metafisika tradisional yang dianggap tidak memiliki dasar yang pasti. Descartes menekankan pentingnya meragukan segala sesuatu untuk menemukan kebenaran yang tak terbantahkan. Ia memperkenalkan metode keraguan radikal dan mendasarkan filsafatnya pada prinsip cogito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada, yang menjaga landasan bagi pencarian pengetahuan yang lebih pasti, rasional, dan ilmiah. Kritik ini bertujuan menggeser fokus dari otoritas agama dan tradisi menuju pendekatan rasional dan empiris dalam memahami dunia. Yang ketiga, yaitu bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Dengan metode positivisme ini, yang diperkenalkan oleh Auguste Comte, memperoleh pengetahuan melalui observasi empiris dan pengukuran fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Penekanannya ada pada pengalaman indrawi, eksperimen, dan data objektif, serta menolak spekulatif metafisik. Dan untuk metode dialektis, yaitu metode dialektis terutama diasosiasikan dengan Hegel dan Marx, memperoleh pengetahuan melalui proses kontradiksi dan sintetis. Ia mengkaji perubahan dalam realitas sebagai hasil dan interaksi antara dua gagasan yang bertentangan, atau tesis dan antitesis, yang menghasilkan solusi baru atau sintesis. Metode ini menekankan perkembangan dan transformasi dalam konteks sejarah atau sosial. Lanjut, yaitu dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Yang dimaksud teori korespondensi ini, kebenaran diukur dari kesesuaian antara pernyataan atau proposi dengan fakta atau realitas. Suatu pernyataan dianggap benar jika suatu dengan kenyataan di dunia. Contohnya yaitu air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dianggap benar jika sesuai dengan kondisi faktual. Yang kedua yaitu teori koherensi, di mana kebenaran diukur berdasarkan konsistensi atau kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan sistem pengetahuan atau keyakinan yang ada. Sebuah pernyataan dianggap benar jika logis dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sudah diterima. Yang ketiga yaitu teori pragmatisme, di mana kebenaran diukur dari kegunaan atau manfaat praktisnya dalam kehidupan. Suatu pernyataan dianggap benar jika dapat menghasilkan dampak yang memuaskan atau berguna bagi manusia dalam praktiknya. Bagaimana
penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan, yaitu penjelasan realisme ini memandang bahwa hakikat pengetahuan adalah hasil interaksi langsung antara pikiran manusia dan realitas objektif yang ada di luar pikiran. Pengetahuan dianggap benar jika sesuai dengan fakta atau objek nyata yang dapat diamati dan dipahami secara independen dari subjektivitas manusia. Dalam realisme, dunia luar bersifat nyata dan tetap ada meskipun tidak sedang diamati. Penjelasan tentang idealisme yaitu menekankan bahwa hakikat pengetahuan bergantung pada konstruksi mental atau pikiran manusia. Realitas dianggap tidak independen dari pemikiran, yaitu sebaliknya, realitas adalah hasil persepsi, ide, atau pengalaman subjektif individu. Menurut pandangan ini, dunia luar hanya ada sebagaimana yang dipahami oleh kesadaran manusia. Dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Maksudnya ini, untuk materialisme ini berpandangan bahwa hakikat dari segala sesuatu adalah materi. Segala sesuatu yang ada, termasuk pikiran dan kesadaran, dapat dijelaskan sebagai fenomena yang muncul dari proses fisik atau material. Contohnya, otak menghasilkan pikiran seperti mesin menghasilkan energi. Kedua yaitu idealisme. Idealisme ini berpendapat bahwa hakikat realitas adalah ide atau pikiran dunia material dianggap sebagai refleksi atau manifestasi dari ide. Segala yang ada pada dasarnya bergantung pada kesadaran atau persepsi manusia. Contohnya, menurut George Berkeley adalah ada berarti diamati. Dualisme yaitu meyakini bahwa realitas terdiri dari dua substansi atau yang saling terpisah, yaitu materi dan roh atau pikiran. Tokoh utama René Descartes menjelaskan dualisme melalui pemisahan antara tubuh atau materi yang bersifat fisik dan jiwa yang bersifat non-fisik. Pluralisme ini berpendapat bahwa realitas tidak dapat direduksi menjadi satu atau dua substansi saja. Sebaiknya, dunia terdiri dari berbagai elemen fundamental yang berbeda namun saling terkait. Contohnya, Alfred Whitehead menyebut realitas terdiri dari banyak proses, peristiwa, atau pengalaman. Argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati, yaitu materialisme ini, realitas sejati adalah materi. Segala sesuatu termasuk pikiran dan kesadaran berasal dari proses material. Tidak ada yang non-fisik. Idealisme ini, realitas sejati adalah pikiran atau ide. Dunia material hanya ada sejauh ia dipersepsi oleh kesadaran. Tanpa pikiran, materi tidak memiliki keberadaan mandiri. Dari perbedaan materialisme dan idealisme ini, yaitu materialisme menekankan dunia fisik, sementara idealisme menekankan pikiran sebagai inti realitas. Alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme, yaitu alasan empirisme mengutamakan indera adalah 1. Pengalaman sebagai dasar pengetahuan. Semua pengetahuan dan bermula dari pengalaman indera yang konkret, seperti melihat, mendengar, atau menyentuh. Pengalaman ini memberikan data langsung tentang dunia nyata. Yang kedua yaitu keterbatasan akal dalam memahami dunia, di mana akal hanya mampu memproses informasi yang diperoleh melalui indera. Tanpa pengalaman, indrawi akal tidak memiliki bahan mentah untuk berpikir. Jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan.
yaitu kelemahan indera ada 3 dan kelemahan akal ada 3. Kelemahan indera ini satu, keterbatasan fisik, di mana indera hanya mampu menangkap sebagai kecil realitas, atau misalnya manusia tidak dapat melihat sinar inframerah. Nomor 2 yaitu rantangan terhadap kesalahan, di mana persepsi indrawi dapat keliru, seperti ilusi optik atau kesalahan mendengar. Yang ketiga yaitu bersifat objektif, di mana pengalaman indrawi bisa berbeda antara individu, sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak konsisten. Kelemahan akal, di mana nomor 1 ini spekulatif. Akal cenderung menciptakan pengetahuan yang bersifat abstrak tanpa dasar pengalaman nyata, sehingga berisiko menjadi tidak relevan dengan realitas. Yang kedua yaitu bias logika, di mana akal sering terbatas oleh kerangka logika manusia yang tidak selalu mencerminkan kompleksitas dunia nyata. Yang ketiga yaitu bergantung pada data indrawi, di mana tanpa input dari pengalaman indera, akal tidak dapat menghasilkan pengetahuan konkret. Apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif atau nilai itu objektif? Nilai subjektif ini nilai yang dianggap subjektif jika keberadaannya bergantung pada pengalaman, perasaan, atau penilaian individu. Dengan kata lain, sesuatu memiliki nilai hanya karena dihargai atau dianggap penting oleh seseorang. Contoh, rasa lezat suatu makanan berbeda untuk setiap orang. Nilai itu objektif jika nilai dianggap objektif jika keberadaannya independen dari pandangan atau perasaan individu. Nilai itu dianggap melekat pada objek atau prinsip itu sendiri dan berlaku universal. Contohnya, kejujuran dianggap bernilai baik secara universal, tanpa tergantung pada pendapat individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.